Halo Sobat Trader dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kelancaran selagi itu adalah hal yang positif. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi praktek tentang 5 poin agar kita menjadi trader konsisten versi saya pribadi. Sebelum kita memasuki chart, kita akan mengingat kembali ke 5 poin yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama adalah menggunakan teknik swing atau intraday. Poin kedua, memastikan kita punya sistem trading. Yang ketiga, memastikan aturan money management. Yang keempat, review market tiap akhir pekan. Dan yang kelima adalah melakukannya dengan disiplin. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mereview market di tiap akhir pekan. Selagi saya mereview market nantinya, saya akan menjelaskan aturan money management, sistem trading, dan juga bagaimana kita mendapatkan setup intraday atau swing. Seperti yang kalian lihat, kita sekarang sudah berada di chart Euro Jepang Yen time frame H4 agar kita bisa mendapatkan entry intraday atau swing seperti poin pertama dalam kelima poin yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya kita memasuki ke poin keempat, yaitu review market tiap akhir pekan. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan sebuah garis biru ini, garis vertikal sebagai pembatas market selama seminggu ke belakang. Oke, kita mulai reviewnya. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin, apa yang bisa kalian lihat di sini? Di sini ada pola momentum, yaitu BB melebar, ada harga yang close di luar BB. Berarti ini adalah setup momentum. Apa yang kita lakukan jika terjadi setup momentum? Ya, kita harus menunggu di zona re-entry-nya untuk melakukan entry. Kita tandai dulu zona re-entry-nya. Harga memasuki area re-entry ternyata di hari Selasanya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan setelah harga memasuki area re-entry? Yap, kita harus mengecek di time frame H1 sebagai time frame konfirmasi dan time frame M15 sebagai time frame entry. Mari kita cek di H1 terlebih dahulu. Baik, sekarang kita sudah berada di time frame H1 selaku time frame konfirmasinya. Nah, di sini harusnya harga mereject di top BB atau MA50 seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun, harga di sini tidak sampai di top BB ataupun MA50. Dia langsung mereject ke bawah dan membuat sebuah candle engulfing. Seperti di materi yang sudah saya sampaikan juga, jika terjadi setup seperti ini, kita bisa langsung melakukan entry dengan stop loss berada di ujung candle engulfing tersebut, lalu menetapkan risk reward ratio 1:2. Oke teman-teman, jadinya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah candle engulfing, lalu stop loss saya taruh di atasnya, lalu saya menerapkan risk reward ratio 1:2. Berarti dengan adanya seperti ini, kita sudah menerapkan poin ketiga dari kelima poin yang sudah kita pelajari, yaitu tentang money management, yang di dalamnya terkandung risk reward ratio dan juga penggunaan lot size. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lot yang harus saya gunakan untuk membuka posisi ini? Caranya, kalian harus menonton video yang sudah saya buat sebelumnya tentang money management. Nah, di sana kalian bisa belajar bagaimana cara mengatur risk reward ratio ataupun penggunaan lot size yang harus kalian gunakan. Di sini kita pembahasan secara cepat saja. Di sini kebetulan setupnya sudah berhasil. Berarti di hari Selasa kita sudah profit kurang lebih 75 pips. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke time frame H4 untuk mencari setup yang baru. Baik, sekarang kita sudah berada di time frame H4 lagi. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan profit di sini, yaitu di Euro Jepang Yen yang tadi kita entry di candle engulfing-nya dengan risk reward ratio 1:2 dengan hasil 75 pips. Nah, selanjutnya di sini masih terjadi sebuah momentum. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan menunggu di area re-entry-nya. Nah, di area ini kita tandai lagi. Sepertinya setup yang ini akan terjadi loss ya teman-teman ya. Setiap strategi tidak akan memberikan kalian profit 100%. Pasti akan ada lossnya seperti ini. Nah, kita lihat di time frame H1 selaku time frame konfirmasinya. Oke, sekarang kita sudah berada di time frame H1. Di time frame H1 sudah terjadi rejection di area top BB. Berarti ini sebuah konfirmasi yang valid.
Lalu sekarang kita mengecek di time frame M15 sebagai time frame entry-nya, karena di sini tidak ada candle engulfing. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di time frame M15. Sekarang apa yang harus kita lihat di sini? Di sini adanya sebuah ekstrim, lalu melanjutkan penurunan, kenaikan lagi dan tidak kuat membuat momentum baru. Berarti ini adalah sebuah MHP atau MHP. Lalu harga turun membuat CSAK. Setelah sampai di sini apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunggu di area re-entry seperti biasa. Nah, biasanya saya menunggu di area re-entry dengan memastikan apakah di sebelahnya ada area resisten atau support yang kuat. Di sini kebetulan ada area resisten atau support yang kuat. Lihat, seperti ini. Saya tandai dengan garis horizontal seperti itu. Berarti disitulah titik entry saya. Stop loss akan saya taruh di atas. Lalu menerapkan risk reward ratio 1:2. Nah, benar saja ya teman-teman ya, kita tidak bisa mendapatkan risk reward ratio 1:2-nya. Harga sudah keburu naik ke atas lagi. Nah, di sini kita cuman berhasil memperoleh 1:1,4. Tapi karena tidak sesuai, berarti ini adalah setup yang loss. Dan kita kehilangan 28 pips atau di sini lebih jelasnya 282 poin. Tapi dalam posisi ini kita masih untung. Kenapa? Karena setup yang pertama tadi kita berhasil mendapatkan 75 poin. 75 pips. Sekarang kita cuma kehilangan 28 pips. Berarti kita masih ada sisa sekitar 40 pips lebih. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini di hari Rabu. Di hari Rabu apa yang bisa kalian lihat? Kemarin setelah kita loss 28 pips di area ini, sekarang harga menembus ke atas, menembus mid BB dan juga MA510 high. Berarti ini adalah setup CSAK. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita menunggu di area re-entry-nya. Nah, kita tandai dulu area re-entry-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah menandai area re-entry-nya? Kita turun ke time frame H1 selaku time frame konfirmasinya. Oke, sudah sampai di time frame H1. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Harga harusnya mereject di low BB atau MA50. Namun kejadiannya sama seperti setup yang terjadi di hari Senin kemarin. Hari Selasa kemarin. Nah, di sini ada candle engulfing sebelum harga tersebut mereject low BB atau MA50. Apa yang harus kita lakukan? Seperti materi-materi sebelumnya, kita langsung saja entry di candle engulfing ini. Stop loss kita taruh di bagian bawah candle engulfing. Saya hapus dulu ya area kotak tanda re-entry ini agar lebih jelas. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman. Seperti setup yang terjadi hari Selasa kemarin, candle engulfingnya sudah kita tandai, stop loss sudah kita taruh di bawahnya. Lalu risk reward ratio sudah saya terapkan 1:2 dan kita profit 710 poin atau 71 pips. Berarti kira-kira kita sudah mendapatkan poin 7 tambah 4 berarti 110 pips kira-kira ya. Sudah dikurangi dengan loss yang terjadi kemarin. Nah, berarti di minggu ini kita dalam keadaan profit di Euro Jepang Yen. Nah, pertanyaan mungkin dari kalian, apakah kita harus mengecek semua market? Tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Kalau saya pribadi, saya cuma mengecek di Euro Jepang Yen, GBP USD, AUD USD, Euro USD. Cuman itu adalah pair andalan saya. Dan saya jarang sekali melakukan entry di pair-pair lain, kecuali itu untuk scalping. Namun jangan kalian tiru ya untuk scalping. Sampai saat ini pun saya masih belum bisa mendapatkan profit yang bagus dari metode scalping itu. Saya masih mempelajarinya. Namun dari swing trade atau intraday trade ini saya sudah mendapatkan profit yang lumayan bagus ya. Jadi untuk kalian yang pemula, saya tetap sarankan untuk menggunakan metode
intraday atau swing. Seperti poin pertama dalam 5 poin yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi mungkin kalau dari kalian ada yang menanyakan minggu depan market akan kemana di Euro Jepang Yen. Saya pun saat ini belum tahu market akan kemana. Karena saya bukan peramal, saya hanya menjalankan metode trading saya. Saya anggap saya ini adalah orang yang bodoh, saya hanya mengikuti metode trading saja. Bukan seorang peramal yang bisa mengetahui arah market kemana. Jadi mungkin saya bisa gambarkan market minggu depan, jika dia turun membuat CSAK, saya akan menunggu re-entry untuk sell, atau jika dia naik membuat momentum, saya akan tunggu untuk buy di area re-entry-nya. Seperti itu gambarannya untuk minggu depan. Jadi kita trading itu simpel-simpel aja. Masalah loss atau profit itu memang bagian dari bisnis. Selagi kita sudah punya metode yang baik dan juga risk reward ratio plus lot size atau money management yang bagus, saya rasa hasil akhirnya harusnya akan profit. Entah itu banyak atau sedikit, kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita selalu mensyukuri berapapun hasil yang kita dapatkan. Saya rasa sekian untuk penjelasan video kali ini ya. Kita juga sudah menerapkan ke 5 poin dari poin-poin yang harus kita lakukan. Oke, dari video tadi kita sudah menerapkan ke 5 poin ini. Yang pertama kita menggunakan teknik swing atau intraday. Sudah kita lakukan dengan cara kita entry di time frame H4. Memastikan kita punya sistem trading. Sistem trading yang kita gunakan adalah BBM Ali. Memastikan aturan money management. Aturan money management pun juga kita sudah terapkan dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 seperti tadi. Dan untuk penggunaan lot size kalian bisa tonton di video sebelumnya. Review market di akhir pekan sedang kita lakukan sekarang. Nah, untuk melakukannya dengan disiplin, kita akan selalu membuat video di akhir pekan seperti ini ya. Jadi, untuk teman-teman silahkan mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa langsung DM di Instagram yang sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Jadi saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk teman-teman kalian yang masih kebingungan dalam menemukan sistem trading ataupun yang masih kebingungan kenapa masih loss sampai saat ini. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.